Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Selamat Selamat siang, Bu. datang, warahmatullahi selamat wabarakatuh. bergabung. Ya, Perkenalkan, saya Andari selaku moderator seminar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Desember 2024. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Baik, Ya, sehat. Alhamdulillah, Baik, semoga Bu. masih tetap semangat ya, walaupun sebentar lagi kita akan liburan. Semoga kita masih diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Amin. 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 Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana karena nikmatnya lah kita dapat berkumpul di seminar ini dan juga mendapatkan kesempatan untuk menambah wawasan kita yang tentunya berkaitan dengan materi yang nanti akan dibahas. Untuk tema seminar yang akan kita bahas yaitu implementasi digital tools dan BIM di industri jasa konstruksi saat ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk menginformasikan terkait acara seminar. Acara seminar hari ini diadakan oleh Parnas atau Perkumpulan Ahli Rekayasa Struktur Nasional dan didukung oleh P3SM atau Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri. Kemudian terkait waktu, acara seminar akan berlangsung sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana nanti pemaparan materi akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, pertanyaannya bisa disampaikan melalui kolom chat. Atau jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi secara langsung dengan narasumber, bisa diklik saja fitur raise hand-nya. Kemudian saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu untuk jangan sampai lupa mengisi absensinya. Linknya sudah dibagikan di kolom chat beserta dengan materi dan e-sertifikat. Untuk materi dan e-sertifikat nanti bisa diakses setelah acara selesai. Dan saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk memakai background yang sudah di-share. Sekian informasinya, saya harap Bapak dan Ibu dapat mengikuti seluruh rangkaian acara seminar hari ini sampai dengan selesai. Baiklah, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang telah hadir. Yang saya hormati, Bapak Sani Herianto, Sarjana Teknik Master of Science. Beliau telah mengantongi berbagai sertifikasi, diantaranya yaitu sertifikasi BNSP untuk level 4 dan Master Instruktur atau CMT pada tahun 2024. Dan sertifikasi lainnya yaitu Ahli Manajemen Proyek IMPI atau MPU pada tahun 2022. Saat ini beliau menjabat sebagai tenaga ahli di Agung Podomoro Learning Center dan proyek APL atau APG. Dan beliau juga bekerja sebagai dosen tetap di program studi arsitektur di Universitas Agung Podomoro. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai pengurus IBIMI atau Institut BIM Indonesia. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu narasumber kita hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Sani Herianto untuk mulai memberikan materinya. Kepada Bapak Sani, kami persilahkan. Oke, makasih Bu Andari. Salam kenal Bapak Ibu. Salam sehat. eh, Om Tiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Hari ini hari yang sangat membanggakan buat saya. Diberi kesempatan untuk memberikan sharing lah ya Bapak Ibu ya. Mengenai implementasi dan perkembangan digital tool sampai dengan BIM yang banyak digunakan di industri jasa konstruksi Bapak Ibu. Baik, izin untuk share screen langsung. Baik, silakan Pak. Sudah bisa melihat Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Ya, Pak. Jelas ya? Ya Pak, sudah. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja karena saya mempunyai materi yang sebenarnya cukup banyak Bapak Ibu, yang saya coba susun dari awal-awal sekali, karena judulnya mengenai digital tools sampai dengan BIMS. Jadi saya berusaha untuk mengulik, mengumpulkan kira-kira perkembangan digital tools awalnya seperti apa, sampai dengan kondisi terakhir bagaimana. Berdasarkan pengalaman saya
menggunakan berbagai software BIM dari zaman yang masih namanya CAD gitu ya, sampai kepada saat ini BIM yang banyak digunakan di industri, dan kondisinya seperti apa juga mungkin bisa saya ceritakan. Nah, semoga ini bisa menjadi bahan masukan buat Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan, dibacakan oleh Bu Andari CV saya, Bapak Ibu ya. Jadi saya banyak bergerak di bidang project management. Kemudian beberapa project saya adalah sebagai owner representatif. Jadi menjembatani owner untuk kebutuhan pembangunan proyek dengan para kontraktor, dengan arsitek dan lain sebagainya. Saya sendiri pendidikannya dari arsitektur. S2 saya di NUS Singapura di bidang building science, Bapak Ibu. Nah, untuk terus mengembangkan keilmuan saya kemudian bergabung di beberapa organisasi sesuai dengan profesi saya, Bapak Ibu ya. Ada di YAMPI dan IBMI, Bapak Ibu. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya membawakan topik, saya bagi atas empat bagian ya. Nanti ada bicara mengenai bagian pendahuluan, itu bicara mengenai definisi, kemudian batasan pembahasan kita, pengertian-pengertian mengenai digital tools itu seperti apa. Yang kedua, saya akan menceritakan bagaimana perkembangan digital tools atau yang tadinya awalnya namanya CAD ya, sebagai alat bantu gambar dan alat bantu desain itu awalnya seperti apa sih? Kemudian dalam perkembangannya yang ketiga diklasifikasikan sebagai alat bantu digital tools dalam industri rancang bangun, atau kita banyak mengenalnya sebagai industri AEC itu seperti apa ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana BIM itu diimplementasikan di industri jasa konstruksi, sampai dengan terakhir beberapa hari yang lalu itu ada sosialisasi SOP BIM juga, itu perkembangannya BIM di Indonesia sudah seperti apa, Bapak Ibu. Ya, saya coba menampilkan dalam file yang mudah untuk dioperasikan ya, Bapak Ibu ya. Jadi supaya tidak mengganggu koneksi juga. Baik, apa sih digital tools itu, Bapak Ibu? Digital tools itu sebenarnya terdiri dari dua bagian ya, Pak. Ada hardware, ada software. Nah, di sini mungkin kita lebih fokus kepada software-nya ya, yaitu perangkat lunak atau platform berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk kegiatan yang mempermudah ya, kegiatan atau rangkaian kegiatan. Dalam setiap kegiatan katakanlah komunikasi, koordinasi, kolaborasi, desain, simulasi, pengolahan data, atau manajemen proyek. Jadi itu yang dimaksud dengan digital tools. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kreativitas, optimasi kinerja, dan melancarkan manajemen efisiensi workflow sesuai dengan disiplin kerja di bidangnya dan fase-fase di tiap tahapan pekerjaan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini membatasi pembahasan kita untuk digital tools di bidang industri AEC, Bapak Ibu. Ya, arsitektur, engineering, dan construction, atau kita mengenalnya sebagai industri rancang bangun dan kelola bangunan. Nah, bangunan di sini bisa gedung, bisa infrastruktur ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjut. Nah, sebenarnya di sehari-hariannya, kita sebenarnya sudah banyak berkenalan dengan digital tools, Bapak Ibu. Ya, di bidang komunikasi sudah tidak asing lagi ya, ada Zoom, ada Microsoft Teams, ada Google Meet, bahkan WA, Bapak Ibu. Saya pikir itu digital tools yang sering kita gunakan. Kalau manajemen proyek ya, yang sederhana itu ada Trello, Asana, Monday.com. Saya tanya dengan teman-teman saya itu rata-rata menggunakan ini karena tersedia fasilitas yang free-nya untuk membantu pekerjaan memanage proyek yang sederhana gitu ya, kecil-kecil gitu, rumah tinggal atau kantor 4 lantai itu yang versi free ini bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi websitenya langsung, atau cara pakainya bisa belajar melalui YouTube, Bapak Ibu. Dengan latar belakang pendidikan teknik gitu ya, biasanya tidak menyulitkan. Nah, tools lain ada tools pengolahan data, analisis, ada desain grafis dan kreatif, ada buat pembelajaran, pelatihan, pendidikan, dan pemasaran juga, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini tools yang cukup umum lah ya pada saat ini, Bapak Ibu ya. Baik,
Nah, ke industri yang tadi saya katakan, AEC, itu industri yang dikenal dengan memiliki 3 aktivitas utama. Itu A-nya adalah arsitektur, cakupannya adalah perencanaan, desain, kemudian E-nya adalah engineering, ya, atau rekayasa teknik, dan C-nya adalah konstruksi. Cuman Bapak Ibu, perkembangan terakhir AEC ini tidak hanya meliputi tahapan yang hanya di proyek saja, tapi sudah mencabut tahapan kepada secara keseluruhan gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga dikatakan ada 3 fase utama yang merupakan siklus hidup proyek masuk di dalamnya. Nah itu apa aja? Ada plan, build, dan operate Bapak Ibu. Nah gambar seperti ini kira-kira menggambarkan AEC ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil dari Autodesk ya, Autodesk. Dia menggambarkan industri IC itu mencakup design, plan, build, dan operate gitu ya. Jadi sampai kepada maintenance and operation gitu Bapak Ibu. Atau kita mengenalnya sebagai asset management Bapak Ibu. Baik, ini secara lengkapnya juga digambarkan yang namanya project life cycle itu seperti apa Bapak Ibu. Jadi plan-nya dimulai dari programming, kemudian desainnya ada conceptual design, detail design, dan mulai masuk pada engineering-nya ada di bagian analisis, Bapak Ibu. Ya, kemudian ada proses documentation untuk persiapan tender, dan tender menunjuk pemenang kontraktor, dan mulai dengan mulai dengan pelaksanaan pekerjaan. Sekarang ada satu fase yang menarik, itu fabrication, Bapak Ibu. Nah, fabrication ini bisa berjalan dengan lancaran baik, tentu harus didukung dengan documentation yang baik gitu ya, yang otomatis bisa filenya diteruskan ke proses fabrication, dan pelaksanaan lapangan, kemudian serah terima masuk ke operation, dan apakah pilihannya renovation atau pilihannya demolition Bapak Ibu. Ini adalah siklus hidup proyek Bapak Ibu. Nah, di bagian terakhir inilah yang disebut dengan asset management. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat industri AEC, bidang-bidang yang AEC tadi ditambah dengan satu lagi aset manajemen, masing-masing mempunyai tujuan atau fungsi kegunaannya Bapak Ibu, sesuai dengan lingkup kerjanya di industri. Kalau di bidang A, ya, arsitektur yang cakupan kerjanya plan and design, itu biasanya lebih banyak kepada visualisasi. Ya, yang fokusnya adalah bagaimana menyampaikan desain, estetikanya, fungsionalitas bangunannya, kemudian untuk memastikan desain bangunan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan harapan owner dan regulasi yang berlaku, Bapak Ibu. Kemudian di bagian engineering atau rekayasa teknik, itu tujuannya adalah untuk mensimulasikan bahwa hasilnya sesuai dengan yang ditetapkan atau diinginkan, ya, atau kinerjanya diharapkan tercapai. Nah, di sini banyak melibatkan berbagai ahli dari berbagai bidang, Bapak Ibu. Ada struktur, ada MEP, ya, ada mesin, listrik, bahkan para ahli matematika, statika, fisika itu terlibat di sini. Nah, biasanya ahli yang terlibat di sini kan para insinyur ya, Bapak Ibu ya. Untuk memastikan bangunan itu aman, stabil, nyaman, operasional, efisien secara teknis. Nah, kalau construction dan project management, ini berhubungan dengan proses pelaksanaan sesuai dengan desain dan engineering yang telah dihasilkan oleh arsitek dan insinyur, Bapak Ibu. Nah, ini melibatkan berbagai pihak nih, Bapak Ibu. Terutama adalah kontraktor, subkontraktor, supplier, manajer proyek, owner, dan bahkan investor dan Pemda juga ya. Dan di bagian aset manajemen dilakukan setelah proyeknya selesai, setelah terima, kemudian diserahkan ke owner, dan owner menyerahkan ke operator atau dijalankan sendiri, Bapak Ibu. Jadi industri AEC secara lengkapnya digambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Sekarang saya langsung ke digital tools, Bapak Ibu. Atau disebut dengan CAD. Dari awal dikenal dengan istilah CAD ya. Yang mempunyai arti computer aided drafting atau alat bantu gambar gitu ya. Dan kemudian berkembang menjadi alat bantu desain untuk kebutuhan visualisasi dan simulasi, sampai kepada sekarang berkembang menjadi BIM sebagai alat bantu untuk integrasi, kolaborasi workflow atau manajemen pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan. Ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ya
seperti apa sih pada awalnya eh, digital tools itu atau CAD itu sebagai alat bantu drafting itu dihasilkan, Bapak Ibu. Ternyata CAD itu, Bapak Ibu, pertama kali ditemukan. Ya, saya mengatakan ditemukan karena pertama kali memang adanya di tahun 1960 oleh seorang ahli ya yang sedang menempuh doktoral di MIT. Dia lagi membangun sebuah program yang waktu itu cukup cukup fenomenal ya. Bagaimana menggunakan berkomunikasi dengan komputer secara visual. Nah, programnya yang disebut dengan Sketchpad waktu itu. Ya, jadi eh, menggambar vektor pada layar monitor komputer, Bapak Ibu. Nanti saya kasih lihat fotonya. Kemudian 1970, nah karena keberhasilan 1960 itu banyak digunakan akhirnya. Cuman yang berkembang saat itu adalah gambar 2D, Bapak Ibu, sehingga penggambaran 3D-nya tidak terlalu berkembang, walaupun waktu itu sudah sejak 1960 juga bisa dijalankan gitu ya. Cuman industri sudah terbiasa menggunakan 2D, akhirnya gambar 2D terus yang digunakan, Bapak Ibu. Nah, memasuki tahun 1980, Bapak Ibu, AutoCAD dan ArchiCAD rilis. Sebenarnya banyak CAD yang rilis waktu itu. Ada StarCAD, ada InterCAD ya. Tapi sampai sekarang yang kelihatannya berlanjut, survive ya, AutoCAD dan ArchiCAD atau Autodesk gitu ya. Nah, kedua software ini di launching itu tahun 1982. Kalau nggak salah ArchiCAD dulu, kemudian baru AutoCAD. Ya, cuman ternyata kelebihannya adalah ArchiCAD tetap mengembangkan tidak hanya program yang eh, berfokus pada 2D tapi juga 3D dengan berbagai elemen bangunan. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi pada awalnya memang sudah ada sejak tahun 1960. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi sketchpad itu seperti apa? Waktu itu ditemukan bagaimana menggambar waktu itu ini kondisi yang luar biasa. Jadi dengan suatu pointing device gitu ya, atau sekarang kita istilahkan mouse lah, ya. Jadi mouse itu langsung digerakkan di monitor komputer untuk menggambar grafis vektor bangunan gitu ya. Dan apakah 2D atau 3D itu bisa dilakukan. Nah, 1970 lebih berkembang lagi tapi fokusnya di 2D Bapak Ibu. Jadi gambar-gambar 2D bisa digambarkan secara presisi dan detail dengan anotasi yang lengkap gitu ya di tahun 1970 Bapak Ibu. Nah, tahun 1980-an itu adalah tahunnya hardware Bapak Ibu sebenarnya. Hardware uh, karena hardware dan software adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dua perusahaan yang cukup leading waktu itu dan bertahan sampai sekarang, Autodesk atau AutoCAD dan ArchiCAD itu yang terbaik waktu itu pada tahun itu. Jadi hardware dan software mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari satu kesatuan dari perkembangan software. Nah, saya coba masuk ke tahun 1990, coba memisahkan perubahan periode dari CAD yang tadinya computer aided drafting menjadi computer aided design. Jadi bukan sekedar alat bantu gambar lagi. Jadi CAD itu sudah berkembang sebagai alat bantu desain Bapak Ibu. Ya, ditandain dengan peralihan gambar ke desain lebih kepada 3D. Jadi gambar-gambar 2D sekarang dikembangkan menjadi gambar 2D, masuknya kepada modeling dan rendering atau visualisasi yang realistik Bapak Ibu. Jadi yang VIS ini adalah rendering yang realistik Bapak Ibu. Nah, software yang banyak berkembang mendukung itu adalah 3D Max, ada SketchUp juga, kemudian ada V-Ray juga sebagai mungkin saya katakan ini add-on lah ya, tambahan untuk software-software sudah ada waktu itu. Nah, tahun 2000-an mulai masuk green building Bapak Ibu. Jadi saya ingat sekali waktu tahun 2000-an mulai ada penghargaan pertama kali itu untuk istilah sustainable design, green building gitu ya. Sehingga simulasi kinerja performa bangunan itu menjadi suatu hal yang sangat banyak menjadi perhatian yang ditonjolkan Bapak Ibu. Nah, apa yang menjadi simulasikan itu ada Mesti di mute ya, Pak Sani.
Halo, Pak Sani. Suaranya tidak terdengar, Pak. Oh maaf, apakah mute udah lama ya? Enggak, baru, Pak. Oh maaf ya, jadi masih Iya. bisa saya sambung. Maaf Bapak Ibu, saya coba eh, lanjut lagi ya. Oke. Oke, bisa mendengar Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Yang bisa. mungkin saya mulai dari sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada perubahan dari CAD tadinya sebagai alat bantu gambar ke alat bantu desain sejak periode 1990-an. Sampai pada tahun 2000 adalah masa di mana pertama kali green building itu mulai diperkenalkan ya. Ada penghargaan-penghargaan green building waktu itu. Sehingga pada saat itu juga maka software yang sifatnya simulasi kinerja atau performance gedung itu banyak menjadi perhatian gitu ya. Mulai menjadi populer lah gitu ya di industri. Nah, ini contoh gambaran yang VIS ya atau visualisasi rendering yang realistik itu. Kemudian visual untuk yang simulasi itu tampilan softwarenya seperti ini Bapak Ibu. Jadi masih banyak sifatnya numerical, kemudian untuk gambar gedungnya cukup sederhana Bapak Ibu. Ya, tapi yang dibutuhkan sebenarnya adalah angka-angka ini. Ya, tidak masih kurang visual gitu ya. Nah, ini nantinya akan diperbaiki pada masa yang akan datang. Nah, kalau di bidang struktur, mungkin dua bidang yang sangat sangat menonjol waktu itu adalah struktur dan eh, energi ya Bapak Ibu ya. Kalau struktur otomatis memang ada perhitungan-perhitungan yang sangat dimudahkan, dipercepat, dan juga lebih mudah dipahamin dampak-dampak atau efek perhitungannya melalui simulasi struktur. Nah, Bapak Ibu saya menandakan untuk periode ketiga ini. Perkembangan BIM sebagai alat bantu integrasi, model 3D untuk kolaborasi antar disiplin Bapak Ibu. Nah, ketika kita mendesain, kemudian memang harus dilaksanakan proyek itu. Nah, berkembanglah software BIM ini yang kemudian sangat membantu proses pelaksanaan di lapangan. Sampai kepada nantinya adalah serah terima dan manajemen aset itu. Bapak Ibu, barangkali 2010 itu dikatakan bahwa BIM itu sebagai integrasi multidisiplin itu kemudian di dalamnya mencakup informasi material, kolaborasi, kemudian manajemen proyek untuk dokumentasi apakah gambar, informasi gitu ya. Itu mulai banyak digunakan Bapak Ibu, ya. Nah, software yang paling banyak digunakan waktu itu awal-awalnya adalah ArchiCAD dan Revit, dan ada untuk turunannya dari Autodesk itu ada Navisworks ya. Salah satu kelebihannya adalah untuk mengecek benturan-benturan atau antar pekerjaan yang saling berbenturan. Kemudian bisa juga untuk simulasi jadwal dan sebagainya Bapak Ibu. Ya. Tahun 2020-an ada tambahan lagi, ada cloud based collaboration, ada Autodesk 360 dan sekarang menjadi ACC ya. Nah, yang saat ini 2024 Bapak Ibu, beberapa waktu ini sudah sangat berkembang lagi adalah integrated AI, machine learning, automatic design, AR dan VR untuk pengalaman interaktif untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ada Bapak Ibu. Saya ingat tahun 1980-an sebenarnya sudah banyak dibicarakan mengenai AI, tapi benar-benar mulai diterapkan adalah di akhir tahun 2023-2024 ini Bapak Ibu. Jadi saya mau mengatakan bahwa proses ini sebenarnya proses yang berjalan terus gitu ya. Kapan benar-benar dia menjadi populer tergantung kepada kebutuhan nantinya di persiapannya lah, persiapan hardware, persiapan softwarenya juga gitu ya, dan kebutuhan pasar. Bapak Ibu, ini gambaran seperti apa software BIM kalau digambar dengan menggunakan platform ArchiCAD ya, dan yang di bawah ini adalah Revit Bapak Ibu ya. Ya, sekilas kelihatannya sama ya. Eh, Mana yang lebih baik? Saya pikir sama-sama baik gitu ya, tinggal eh, eh, yang mana saja yang mau digunakan gitu ya, kebiasaan Bapak Ibu atau permintaan atau kesepakatan dari proyek itu. Nah, Bapak Ibu, ini saya coba merangkum Bapak Ibu.
Kalau perkembangan software dari 1960 yang tadi awalnya Sketchpad itu ditemukan, sampai saat ini seperti apa sih perkembangan CAD itu sebagai digital tools gitu ya? Ya, jadi dari 2D sebagai drafting tools menjadi rendering tools dan kemudian simulation ya. Pada tahun 2000-an kemudian disatukan menjadi satu software drafting, rendering, simulation ada di dalam BIM ya. Menjadi satu 3D modeling plus manajemen pelaksanaan proyeknya atau manajemen workflow-nya. Nah, yang berkembang dari 2020 ini kita banyak mendengar mengenai digital twin, sebenarnya adalah IoT ya Bapak Ibu ya, bagaimana gambar yang dihasilkan, model yang dihasilkan otomatis berperilaku sama dengan kondisi sebenarnya. Jadi virtual dan reality itu dua hal yang bisa terhubung Bapak Ibu ya. Sehingga ada istilahnya AR dan VR gitu ya. Ya, AR dan VR. Plus ada nanti AI. Dia akan bantu memberikan jawaban yang terbaik seperti apa. Gitu. Tujuannya adalah untuk menambah pengalaman si pengguna, user experience ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya coba mengumpulkan software-software yang saya katakan itu ada desain modeling, analisis simulasi, fungsinya apa, manajemen proyek, dokumentasi teknis, kolaborasi, GIS, dan sebagainya. Software-software yang sudah ada seperti apa Bapak Ibu. Ini saya kelompokkan, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri gitu ya. Ya, tapi ya hanya beberapa saja yang populer dan banyak digunakan. Saya ngambil contoh lah, karena saya sempat S2 di Singapura. Di Singapura itu cukup menggunakan, banyak proyeknya adalah bangunan gedung gitu ya, infrastruktur juga banyak. Software yang paling banyak digunakan cuman ArchiCAD dan Revit gitu ya. Itu bisa dipahamin karena dalam rangka digital untuk pengurusan izin secara digital itu diperkenankan hanya dua software ini aja yang yang bisa disubmit untuk perizinan itu. Saya nggak tahu apakah terakhir ada penambahan software-software lain, tapi pada awalnya cuma dua software ini aja yang diperkenankan Bapak Ibu. Nah, kelebihan kita di Indonesia adalah kita banyak sekali pemuda-pemuda gitu ya, para ahli yang mencoba-coba software sehingga pemahaman mereka terhadap berbagai digital tools software ini menjadi kaya sekali. Dan ini menjadi nilai tambah ketika teman-teman kita ini mau melamar kerja di luar negeri, biasanya menjadi favorit karena mempunyai pengetahuan yang sangat luas gitu ya, dibanding dengan mereka-mereka yang di luar negeri yang sangat terbatas. Kalau ngerti ArchiCAD ya ArchiCAD aja gitu ya, atau ngerti Revit aja gitu ya. Kenapa demikian? Karena mereka setiap kali menggunakan software itu harus berbayar ya, berbayar gitu loh, dan sibuk dengan pekerjaan, jarang-jarang kalau masih mencoba yang lain selain melaksanakan pekerjaan sehari-harinya gitu Bapak Ibu. Nah lanjut ya Bapak Ibu ya, kalau saya kategorikan Bapak Ibu yang digital tools di industri IC itu saat ini secara umum ada 5 Bapak Ibu. Ada software design, visualisasi atau modeling, ada software analisis simulasi teknis, kemudian ada software untuk kolaborasi koordinasi atau manajemen proyek, dan ada software asset management Bapak Ibu atau pengelolaan operasional. Dan satu lagi adalah software GIS dan data geospasial. Nah, semua software ini merupakan software yang harus disatukan di dalam BIM dalam bentuk collaboration ya, menjadi software yang terintegrasi Bapak Ibu. Jadi seolah-olah saya mau menggambarkan ini software yang bisa menggantikan BIM. BIM sendiri bukan satu software yang berdiri sendiri Bapak Ibu. Tapi ada beberapa software yang bisa saling terintegrasi ya, dari kolaborasi dari berbagai ahli Bapak Ibu. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi beban bahwa pembelajaran BIM itu ternyata mempunyai learning curve ya. Learning curve itu sistem perjalanan yang lebih panjang atau lebih panjang dan lebih datar gitu loh. Ya, tapi akhirnya kalau setiap orang yang belajar dengan konsisten ya akhirnya juga bisa Bapak Ibu. Waktunya saja yang lebih panjang. Bapak Ibu, ini sekilas saja gambaran mengenai tampilan software itu seperti apa. Ya, ada yang VIS,
ada yang BIM, ada yang SIM, ya Bapak Ibu ya. Nah, pengelompokannya kira-kira seperti ini Bapak Ibu, ya. Walaupun BIM sudah mencakup seluruhnya, tapi saya pikir dengan software yang masih ada di bidang SIM maupun VIS itu masih tetap bisa saling mendukung, gitu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita lihat lebih detail, apa sih software VIS dan SIM itu? Di sini saya tampilkan sekilas mengenai bedanya apa software VIS dan software SIM. Kalau ada beberapa poin yang penting yang dilihat adalah definisi yang menunjukkan kegunaannya, kemudian karakteristik dan sifatnya. Nah, kenapa ini? Ya Allah, Ini tujuannya ketika kita menjalankan berantakan amat makanya. menggunakan fungsi software itu, kita harus tahu bahwa sebenarnya ada tuntutan kegunaan dari software ini. Misalnya software visualisasi, itu adalah representasi visual untuk menyampaikan ide gagasan sehingga memudahkan owner gitu ya, klien untuk memahami apa yang ditampilkan oleh arsiteknya atau desainernya, ya. Dan tujuannya adalah bisa mengapresiasi karyanya gitu. Sedangkan di simulasi itu adalah berusaha untuk meniru sistemnya, kemudian menyampaikan prosesnya seperti apa. Kalau dia dioperasikan di dunia nyata gitu ya, seperti apa jadinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Tujuannya apa? Untuk eksperimen, analisis, dan pelatihan. Sehingga bisa tahu bagaimana kalau bangunan itu nantinya, katakanlah proyek itu nanti beroperasi di real world, di sehari-hari itu seperti apa perubahan-perubahannya. Nah, ini sangat beda, kontradiktif dengan visualisasi. Kalau visualisasi berusaha menampilkan kelebihan-kelebihan, kekurangannya biasanya tidak ditampilkan. Kalau di simulasi apa adanya ditampilkan. Nah, kalau ada kekurangan, maka di simulasi biasanya dicarikan solusi-solusi yang terbaik, yang paling optimal seperti apa, Bapak Ibu. Ya, sehingga dari itu, maka ada karakteristik yang perlu diperhatikan dalam dua proses ini. Yang satu adalah harus menyampaikan, harus cukup menarik, sesuai dengan kondisi sebenarnya, menyampaikan estetika, kontekstual, dan sebagainya. Sedangkan di simulasi itu adalah bentuknya adalah representasi dari hasil perhitungan kondisi yang sebenarnya, ya, dan prosesnya harus dinamis. Kenapa dinamis? Karena ada mengalami perjalanan dan perubahan, ya, sesuai dengan waktu gitu ya. Apakah itu di ranah perhitungan struktur, energi gitu ya, pemakaiannya bisa ada low dan peak-nya dan sebagainya, Bapak Ibu, ya. Oke, dan sifatnya di simulasi ini multidisiplin. Nah, tujuannya tadi sekilas saya sudah menyampaikan, dan fungsinya juga Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin yang pentingnya di sini membedakan adalah pada simulasi itu adalah menguji kinerja bangunan dari berbagai aspek. Biasanya adalah aspek kenyamanan gitu ya. Kenyamanan di sini ada thermal, ada ventilasi, ada akustik ya, kemudian ada struktural untuk kebutuhan kekuatan, keselamatan, dan efisiensi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, outputnya seperti apa, Bapak Ibu? Output yang diharapkan dari visualisasi adalah gambar 2D, 3D, atau animasi, Bapak Ibu. Kemudian di bagian simulasi, itu nanti ada laporan-laporan hasil analisis, Bapak Ibu. Ya. Dan biasanya supaya lebih komunikatif juga bisa dimunculkan secara grafis, biasanya bisa kontur 2D atau 3D. Atau yang bisa animasi bentuknya adalah vektor bergerak, Bapak Ibu. Nah, siapa yang menggunakan, Bapak Ibu, usernya? Di bagian visualisasi biasanya arsitek, desainer, planner. Sedangkan di simulasi itu ada engineer, para ahli teknis, ya, konsultan teknis. Nah, Bapak Ibu, itu yang membedakan. Cuman dari dua hal ini timbul pertanyaan, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kontraktor kaitannya dengan ini apa? Apakah dia hanya menggunakan? Ya, apakah tidak bisa misalnya di dalamnya dalam prosesnya kontraktor juga harus membuat simulasi untuk menjelaskan bagaimana pekerjaan itu berjalan, kemudian optimasi Bapak Ibu ya. Nah, fungsi optimasi dan visualisasi yang menjadi satu kesatuan nantinya akan dipenuhi di dalam software BIM, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya memberikan sedikit gambaran mengenai pengalaman saya waktu melakukan simulasi waktu itu tahun 2000-an, Bapak Ibu. Jadi simulasi itu
software simulasi yang awal keluar itu masih sangat langka dan berjalan hanya menggunakan software dengan hardware yang mainframe lah, ya. Jadi hardware yang luar biasa mahal, softwarenya juga masih sangat belum tersedia yang desktop ya atau apalagi laptop ya. Jadi harus menggunakan berbagai peralatan untuk menyempurnakan. Ya, waktu itu saya mengukur thermal Bapak Ibu. Karena tugasnya adalah meneliti kira-kira ventilasi di sebuah unit apartemen yang akan dibangun seperti apa. Maka untuk mensimulasikan ini menggunakan software CFD Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan data, saya harus membuat model dulu. Ya, waktu itu kalau nggak salah 1:20, kemudian dimasukkan ke dalam wind tunnel. Nah, untuk seukuran Singapura aja, waktu itu yang punya wind tunnel ya cuma satu aja di NUS waktu itu. Jadi model ini dibikin 1:20, dimasukkan wind tunnel, kemudian dipasang sensor-sensor untuk diukur bagaimana pergerakan anginnya untuk mendapat profil beberapa titik saja. Nah, bagaimana dengan titik-titik lainnya? Bagaimana dengan perubahan iklim yang katakanlah data iklim yang bisa dipakai itu harus disimulasikan di dalam software. Nah, kemudian disimulasikan software, ternyata komputer yang saya pakai, saya paksakan menggunakan komputer laptop ya. Waktu itu laptop yang sangat high-end, itu satu model aja membutuhkan 12 jam Bapak Ibu. Bayangin kalau variabelnya bisa banyak gitu, bisa berbulan-bulan untuk menghasilkan menguji data iklim yang ada terhadap variabel desain bangunan Bapak Ibu. Jadi ini contoh yang sangat memakan biaya, sangat memakan energi dan waktu Bapak Ibu. Nah, bandingkan dengan sekarang Bapak Ibu. Ini saya ngambil dari beberapa hasil penelitian. Dengan kondisi software sekarang, dengan hardware sekarang, bahkan untuk simulasi kota itu sudah bisa dengan cepat dihasilkan. Tinggal bagaimana keahlian menginterpretasikan hasilnya, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini memang sudah sangat dimudahkan dengan adanya tools ya, software dan hardware. Menjadi sangat dibutuhkan kemampuan manusianya untuk mengecek, untuk memahami bahwa apakah fenomena ini benar, kenapa seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsi manusianya menjadi lebih tertantang untuk memahami hasilnya Bapak Ibu. Ya, barangkali ini sama dengan apa yang kita terima dari informasi yang kita masukkan ke dalam ChatGPT gitu ya. Selalu akan dapat pertanyaan. Selalu akan mendapat jawaban. Pertanyaannya adalah apakah jawaban itu relevan, jawaban itu kita butuhkan, apakah jawaban itu cukup, ya, atau sedang, atau memang baik, gitu ya. Itu butuh manusianya untuk memberikan penilaian-penilaian. Ya, fungsi manusia di sana, Bapak Ibu. Itu ya, Bapak Ibu ya. Baik, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Saya akan bicara mengenai implementasi BIM, Bapak Ibu, di industri jasa konstruksi, Bapak Ibu. BIM itu sebenarnya salah satu istilah juga, ada negara lain yang menggunakan VDC, Bapak Ibu, yang kira-kira maksudnya sama dengan BIM ya. Yang awalnya sebenarnya sebelum BIM itu mungkin saya menggunakan istilah BDS, Bapak Ibu. BDS itu Building Description System. Konsepnya dimulai 1970, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dari awal sudah dipahamin bahwa ketika kita menggambar bangunan, dan bangunan itu 3D, dan 3D itu akan terdiri dari berbagai komponen yang masing-masing dibentuk dari berbagai material yang memiliki karakteristik materialnya, ya, karakteristik materialnya, karakteristik fungsi komponennya. Nah, ini yang sebenarnya bisa digunakan untuk membuat apakah visualisasi, apakah simulasi, apakah untuk menilai kinerja bangunan, yang nanti dilanjutkan kepada tahap pelaksanaan. Itu prosesnya seperti apa. Nah, itu udah dimulai 1970 oleh Charles Eastman ya, menggunakan konsep Building Description System, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini menjadi awal dari konsep definisi BIM. Nah, kenapa baru diperkenalkan atau baru mulai populer tahun 2002? Itu di sini saya katakan mungkin lebih pada
isu komersial ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu tahun 2002 Autodesk mengakuisisi lah ya sebuah perusahaan yang awalnya mengembangkan software BIM namanya Revit Tech gitu ya, menjadi Autodesk Revit gitu ya. Nah pada saat itu dia memperkenalkan istilah BIM Bapak Ibu. Jadi dari Autodesk yang memperkenalkan ya, yang memperkenalkan bahwa BIM itu adalah bisa menjadi model parametrik yang di dalamnya memiliki data bangunan yang bisa digunakan untuk seluruh life cycle bangunan, dan juga dalam proses bekerjanya bisa mengakomodir kolaborasi para disiplin ya, para ahli dari multidisiplin Bapak Ibu ya. Kemudian 2007 ini keluar satu definisi yang sangat baik Bapak Ibu ya dari Building Smart mengenai apa sih itu BIM gitu ya. Nanti saya lanjut Bapak Ibu. Nah, definisi BIM yang saya temukan yang terutama dari Building Smart itu adalah representasi digital dari karakter fisik, geometri atau bentuk bangunan dan fungsionalnya. Nah, fungsional di sini mengkaitkan dengan Baru spesifikasi. ketemu nih. Gak kangen Ada Bang. spesifikasi mechanical Baru properties-nya. sehari dan- ketemu. Aduh. Padahal udah nggak ketemu Rani, kita kan berapa hari? Halo? Halo Bapak Ibu? Ya, Bisa Pak. mendengar? Bisa Bisa, mendengar bisa. ya? Oke. Bisa Bapak. Jadi Remote aja, Bu. menjadi suatu Indikator. objek bangunan dan ya yang bisa digunakan sebagai basis untuk pengambilan keputusan ya selama umur bangunan sesuai dengan siklus bangunan Bapak Ibu. Jadi ini menjadi definisi pertama saya pikir yang kita pahami sejak awal BIM itu apa Bapak Ibu. Dari sini sebenarnya sudah sangat cukup untuk memahami BIM itu apa Bapak Ibu. Nah, dalam implementasi BIM desain dan semua konstruksi direpresentasikan dalam bentuk 3D ya atau model digital ya, sehingga istilahnya ada build virtual before on-site gitu loh. Jadi kita sebenarnya sebagai desainer, sebagai engineer itu sudah membangun bangunan sebelum bangunan itu dilaksanakan di proyek atau di lapangan Bapak Ibu. Sehingga proses untuk menghasilkan modelnya sebenarnya harus sama dengan proses pembangunan itu gitu. Ya. Nah, sehingga ada beberapa negara menggunakan sebagai istilah VDC ya, atau lebih populernya VDC, Virtual Design and Construction. Jadi desain itu is construction gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini definisi yang terakhir yang saya temukan beberapa waktu ini di PUPR ya. Kalau saya sering ikut kegiatan webinar PUPR, kita akan banyak menemukan istilah BIM adalah sebuah proses mengelola data bangunan menggunakan model digital 3D yang mendukung keputusan selama siklus bangunan. Ini dari US yang saya pikir sama dengan yang dari PUPR ya, dengan ISO juga. Proses mengelola informasi, penekanan pada kolaborasi dan berbagai disiplin ilmu dan bangunan model digital, Bapak Ibu. Jadi tidak ada bicara mengenai BIM itu sebagai suatu bentuk geometri, BIM itu sebagai bentuk yang dalamnya terhadap informasi-informasi karakteristik bangunannya, komponennya, tapi adalah mengenai bagaimana mengelola data, Bapak Ibu. Data digital Bapak Ibu, sehingga sepertinya ada perkembangan dari pemahaman BIM bangunan menjadi BIM yang benar-benar kepada proses pengelolaan informasi Bapak Ibu ya. Nah, ini sesuatu yang menarik yang barangkali ke depannya BIM akan banyak mungkin di level advance ya akan bicara mengenai bagaimana sebuah proyek berdasarkan informasi yang ada. Nah, ini juga saya temukan di dalam ISO 19650 Bapak Ibu. Jadi ini adalah manajemen pengelolaan data untuk BIM. Nah, Bapak Ibu sebenarnya melakukan BIM atau nge-BIM gitu ya, ada yang mengatakan istilah nge-BIM ya, itu ada 4 langkah yang dilakukan Bapak Ibu. Adalah pertama adalah memproduksi elemen komponen, bangunan berbasis 3 model, itu untuk lebih kepada visualisasi, kemudian mengelola data, informasi fungsional, spesifikasi, setiap elemen bangunan itu melalui simulasi, kemudian menurut siklus bangunan,
ya, serta nantinya adalah di dalamnya ada proses kolaborasi. Nah, bagaimana menjalankan? Untuk yang visualisasi ini kita bisa menjalankan berdasarkan modelnya, model penggambarannya, model yang menghasilkan apakah arsitektur, apakah struktur, apakah sistem. Kemudian untuk mengelola data informasinya adalah menyesuaikan dengan data geometrinya, apakah spesifikasinya, apakah propertinya, parameter value, kemudian menurut siklusnya ada pilihan mengenai tahapan penggambarannya Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan tahapannya itu biasanya dijatakan dalam LOD 100 sampai 500 ya Bapak Ibu. Dalam proyek konstruksi biasanya kita mulainya dari 300 Bapak Ibu sampai kepada 500 Bapak Ibu. Serta nantinya ada prinsip kolaborasi. Nah, ini yang sangat penting karena banyak ahli yang terlibat di dalamnya untuk menyatukan satu model gitu ya. Nanti ada digital manajemen proyek Bapak Ibu. Ya. Digital manajemen proyek itu saya katakan suatu tahapan dari manajemen proyek yang biasa. Jadi sudah masuk kepada zaman digital. Nah, ya ini nanti di ISO 19650 gitu ya, sistem ISO, sistem International Standard Organization itu mengatur workflow-nya seperti apa Bapak Ibu. Nah, workflow ini sebenarnya suatu workflow yang berdasarkan berbasis saya katakan rasi Bapak Ibu, rasi. Jadi R-nya adalah responsible, E-nya adalah accountable, C-nya adalah consult, I-nya adalah inform Bapak Ibu. Jadi siapa yang mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab memeriksa, siapa yang harus ditanya, siapa yang harus dilaporkan. Prosesnya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini gambaran penggunaan BIM Bapak Ibu, nge-BIM-nya. Tidak lagi menggambar komponen bangunan, tapi memilih komponen bangunan, kemudian nanti ditentukan geometri dan spesifikasinya, dan salah yang ketiga adalah bagaimana kebiasaan, kemampuan, keterampilan untuk mengoperasikan fitur-fitur yang tidak ada di dalam software itu, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu tampilan di dalam Revit ya, yang saya munculkan di sini. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu kalau kita menggunakan Revit ya. Ini 2018, ya kalau ini Archicad ya. Nah, ini 2014. Sebenarnya cukup sederhana, misalnya untuk struktur bisa tampilkan seperti ini dulu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa mesti BIM, Bapak Ibu? Ya, kenapa mesti BIM, Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau kenapa mesti BIM, kita jadi harus kembali kepada gambar ini, Bapak Ibu. Dan selalu bicaranya, kalau kita bicara BIM, kita tidak akan terlepas dari perkembangan signifikan dalam teknologi yang mempengaruhi bisnis, yang mempengaruhi industri. Jadi, Bapak Ibu, BIM itu muncul pada era industri 4, Bapak Ibu. Yang eranya adalah memang era digital, era kolaborasi, dan era IoT, Bapak Ibu. Yang dimulai tahun 2011 sampai sekarang, Bapak Ibu. Pada tahun 2019 ini ada sebuah inilah ya gambaran mengenai 10 teknologi yang sangat berkembang di dalam industri. Ada 10 yang ditandai sebagai yang sangat berkembang, ada prefabrikasi, ada advanced material, ada 3D printing, otomasi, sampai kepada yang ke-10 ini BIM, Bapak Ibu. 3D scanning, cloud, real time, dan sebagainya. Semua ini berkaitan dengan BIM, Bapak Ibu. Ini bukan BIM yang ke-10, bukan Bapak Ibu, tapi 10-nya saling berkaitan, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, tren perkembangan industri industri konstruksi di tahun 2011 juga dikatakan demikian. Malah dikatakan BIM itu adalah ada di posisi teratas, Bapak Ibu. Dari 3.550 startup yang waktu itu yang disurvei gitu ya, BIM itu berada di posisi paling atas, Bapak Ibu, dibanding dengan 10 bidang industri lainnya. Ya. Nah, kebetulan pada 2019 kita masuk pada zaman COVID, Bapak Ibu. Ini saya perhatikan itu. Akhirnya BIM itu tidak menjadi berhenti dulu untuk sementara. Dan ini dikatakan waktu itu sampai dengan 2025 ya, ini prediksi pada tahun 2021 katanya 5 tahun ke depan, itu BIM akan selalu menjadi teknologi yang paling berkembang gitu ya, paling berkembang, tren perkembangan inovasi. Ya, Bapak Ibu. Nah, sedikit saya memberi gambaran mengenai perkembangan BIM di Singapura ya Bapak Ibu ya. Bagaimana BIM di Singapura? Barangkali kalau kita melihat perkembangan industri, perkembangan teknologi gitu ya,
Singapura menjadi satu contoh lah yang terbaik minimal di Asia Tenggara, ya, di Asia Tenggara. Nah, untuk BIM itu mulai diperkenalkan di Singapura tahun 2010, tapi pada tahun 2015 supaya BIM itu bisa diterapkan oleh seluruh industri di Singapura, industri jasa outsourcing, agar bisa berada di level yang bisa bersaing dengan negara-negara. Singapura selalu meletakkan dirinya di level yang sama dengan negara-negara maju gitu ya. Pemerintahnya mengeluarkan duit setara 210 miliar yang dibagikan kepada 700 kalau nggak salah 700 perusahaan gitu ya, konsultan, kontraktor, dunia pendidikan gitu ya, untuk mengadopsi BIM. Apakah mengikuti pelatihan, apakah membeli software, apakah untuk membeli hardware sebagian yang sifatnya mencoba menggunakan BIM. Ini adalah dana untuk tahap pertama, ya. Pada pertengahan tahun 2015 ada lagi dana yang berikutnya. Nah, itulah yang mengakibatkan bahwa akhirnya dalam waktu singkat, mungkin di tahun 2016-2017, Singapura sendiri mengklaim 2015 mereka sudah tercapai untuk BIM readiness katanya, BIM ready-nya. Jadi mungkin 80% sudah menggunakan BIM, ya. Dan menurut saya sih kira-kira 2016-2017 semua perizinan di Singapura sudah full menggunakan BIM, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana di Indonesia? Bagaimana di kita gitu ya? 2019 itu saya ingat sekali, itu COVID mulai melanda gitu ya. Padahal pada 2019 saya ingat sekali kita juga akan memasukin kondisi yang sama, tapi terkendala, ya. Tapi apakah itu beruntung atau seperti apa? Dengan adanya proyek IKN, Bapak Ibu, ya, adanya proyek IKN yang pemerintah melalui PUPR mewajibkan penggunaan BIM, akhirnya BIM itu sangat berkembang, tetap berkembang dengan sangat baik sekali di IKN, Bapak Ibu, dan banyak memang proyek itu akhirnya memang adanya di sana gitu ya, dan kebetulan terlibatnya di sana semua menggunakan BIM, ya, sehingga ini ada satu informasi mengenai digitalisasi BIM gitu ya, kenapa menggunakan BIM. Pada 19 Desember yang lalu itu dikatakan demikian bahwa kenapa BIM dan manfaatnya apa, Bapak Ibu? Karena sekarang itu sudah semua digital, dan penggunaan BIM sebagai untuk mengembangkan informasi proyek ya, model, beberapa hal yang sudah bisa dilakukan adalah clash detection, engineering analysis untuk simulasi, virtual simulation test, mempercepat untuk pemeriksaan lapangan, kemudian quantity take off untuk menyelesaikan masalah kontrak gitu ya. Kemudian ada quality control, quantity control, project execution dan monitoring, operation control, predictive dan mobile access. Ini akhirnya sangat membantu. BIM ini ternyata sangat membantu, Bapak Ibu, ya. Dan untuk proyek pemerintah, Bapak Ibu, juga sudah dikatakan bahwa ada penetapan penggunaan BIM untuk proyek-proyek yang menggunakan dana APBN gitu ya. Itu adalah proyek strategis nasional, proyek ibu kota negara IKN, dan ini yang merupakan awal bangunan gedung negara yang memiliki luas 2.000 meter persegi atau di atas 2 lantai, Bapak Ibu. Jadi ini proyek yang harus menggunakan BIM, ya. Siapa yang menggunakan? Itu adalah instansi-instansi di PUPR yang membangun proyek-proyek pemerintah, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, bandingkan dengan Singapura, kalau nggak salah Singapura 1.000 meter persegi kalau nggak salah. Setiap bangunan di atas 1.000 meter persegi harus menggunakan BIM katanya, wajib gitu ya. Tapi karena untuk submission perizinannya harus menggunakan elektronik, akhirnya ya tetap menggunakan BIM gitu semuanya. Nah, bagaimana menerapkan BIM, Bapak Ibu? Ya, akhirnya kembali pada ini. Ya, BIM itu sebenarnya kalau saya katakan lanjutan aja dari penggunaan CAD. Tinggal di level mana kita akan sangat membutuhkan dan lebih efektif, lebih efisien menggunakan BIM itu. CAD sendiri sebenarnya sebuah software yang di dalamnya mengandung BIM. Cuman karena pemakaiannya mungkin sedikit lebih rumit gitu ya daripada penggambaran visualnya, tidak dikembangkan. Ya,
Akhirnya BIM lah yang dikembangkan, sehingga penggunaan BIM sendiri dibagi atas level 0, level 1, dan level 2. BIM itu dikatakan di level 2, saya kasih lihat, ya ketika adanya kolaborasi para ahli, Bapak Ibu. Ada ahli yang mulai berkolaborasi. Dibandingkan dengan, kolaborasi dari lebih dari 2 ahli, Bapak Ibu. Ya, lebih dari dua ahli. Kalau level 1 itu biasanya adalah penggunaan 3D, karena CAD itu selama ini kan terkenalnya hanya menggunakan gambar-gambar 2D saja, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana penggunaan fungsi kegunaan BIM, Bapak Ibu? Fungsi kegunaan BIM biasanya dinyatakan dalam dimensi BIM, Bapak Ibu. Ya, dimensi penggunaan BIM ini bukan apa ini artinya digunakan buat apanya gitu ya. Kalau 2D biasanya BIM itu digunakan untuk menghasilkan gambar 2D gitu ya. Gambar cetak lah. Ya, gambar print yang di print. Kalau 3D untuk membuat gambar-gambar visualisasi. Ya, yang di dalamnya ada geometri, ada spesifikasi. Kalau 4D biasanya untuk scheduling, 5D untuk cost gitu ya. 6D kepada manajemen aset, kemudian 7D untuk simulasi teknis gitu ya, untuk simulasi kinerja. Nah, kemudian 8D ini adalah untuk simulasi pelaksanaan lapangan yang tujuannya bisa dicek untuk katakanlah untuk K3 gitu ya, Bapak Ibu. Jadi BIM itu bisa digunakan untuk semua sampai 2D sampai 8D, Bapak Ibu. Ya. Nah, kapan digunakan tergantung besaran proyek, tergantung kompleksitas proyeknya, Bapak Ibu. Ya. Barangkali untuk 4D ya, itu lebih banyak digunakan untuk pelaksanaan di lapangan, misalnya seperti itu. Tapi untuk 7D itu sangat dibutuhkan ketika dalam proses desain engineering, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, ini penjelasan mengenai penggunaan D tadi yang visualisasi, penjadwalan, RAB, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan kolaborasi, Bapak Ibu? Kolaborasi itu adalah berbagai ahli bekerja sama, kemudian nanti desainnya atau modelnya disatukan menjadi satu model yang istilahnya federated model, Bapak Ibu. Nah, ketika disatukan ini, maka masalah itu akan muncul, Bapak Ibu. Apa? Itu tumbukan-tumbukan antara komponen-komponen yang didesain sendiri. Nah, dalam BIM ya, yang memungkinkan kolaborasi, itu biasanya bisa dilakukan pengecekan benturan, Bapak Ibu. Ya, ada suatu proses yang diatur. Saya mau tadi mengatakan prosesnya sederhananya digambarkan sebagai manajemen operasional organisasi, misalnya dengan prinsip RACI gitu ya. RACI ya. Siapa yang menggambar, siapa yang memeriksa, siapa yang merubah, siapa yang itu ditentukan. Aturan mainnya seperti apa. Ada SOP-nya. Dan kemudian pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan tugas seperti apa, dan hasil dari pekerjaannya seperti apa, itu disepakatin di dalam yang namanya BIM Execution Plan, Bapak Ibu. Ya, sudah dinyatakan dari awal, Bapak Ibu. Nah, manfaatnya apa, Bapak Ibu? Manfaatnya banyak sekali, Bapak. Barangkali ini yang menyimpulkan ya, Bapak Ibu ya, untuk penggunaan BIM itu. Di sini dikatakan bahwa BIM itu bisa mengurangi 50-70% kesalahan yang terjadi di lapangan. Itu keuntungannya. Kemudian kalau merubah desain pada salah satu kerjaan, maka seluruh gambar bisa ikut berubah. Kemudian menghemat waktu, Bapak Ibu, dalam proses desain 50-60%. Ya, ini tentu saja untuk proyek yang lebih kompleks ya, Bapak Ibu ya, memang membutuhkan perubahan desain dan akan membutuhkan perubahan gambar yang banyak juga gitu. Kemudian proses visualisasinya juga lebih cepat karena gambar yang dihasilkan itu adalah langsung model gitu ya, 3D. Kemudian kecepatannya bisa menghemat lebih cepat 30-50%. Keuntungannya yang lain adalah lebih akurasi atas data dan penghematan biaya konstruksi karena menghindari terjadinya rework, Bapak Ibu. Menghindari terjadinya rework, kemudian ada manajemen proyek yang lebih baik karena bisa menghasilkan pengendalian real time gitu ya, pengelolaan risiko, keberlanjutan efisiensi sumber daya. Oke, jadi melalui simulasi konstruksi, simulasi energi, simulasi kinerja lainnya ya otomatis menghemat. Kemudian satu lagi adalah meningkatkan inovasi dan reputasi, Bapak Ibu.
ya. Dengan menggunakan BIM biasanya lebih dipercaya proyek Bapak Ibu. Nah, ini untuk keuntungannya, hambatannya apa Bapak Ibu? Kenapa BIM itu ya dianggap lebih lambat lah diadopsi oleh dunia industri jasa konstruksi, terutama di swasta. Kalau yang di pemerintah sudah berjalan dengan sangat baik gitu Bapak Ibu. Hambatan utamanya dalam BIM itu adalah SDM Bapak Ibu. SDM. Yang kedua itu adalah biaya untuk penyediaan software dan hardware. Ya, seperti apa Bapak Ibu? Ternyata penyediaan untuk softwarenya itu lebih mahal 50% Bapak Ibu, sekitar tengah-tengahnya 50%. Ya, license-nya itu lebih mahal. Biaya per tahunnya bisa mencapai 45 juta untuk satu software, satu unit komputer gitu. Ya. Jadi menjadi sangat-sangat mahal ini untuk saya menggunakan harga untuk Autodesk ya Bapak Ibu ya. Walaupun demikian, untuk trialnya bisa dicoba 30 hari, dan untuk dunia pendidikan ya, untungnya makanya saya ada di dunia pendidikan. Itu bisa menggunakan secara gratis selama saya ada di dunia pendidikan dan tujuannya untuk non-komersial Bapak Ibu. Nah, hambatan lain adalah yang perlu menjadi perhatian adalah kesalahan pada model awal dapat berdampak besar karena model bersifat terpadu Bapak Ibu. Ini problem adalah ketika suatu sistem terintegrasi. Kalau satu yang salah, maka pengaruhnya ke bagian-bagian lainnya juga. Nah, biasanya lebih cocok untuk proyek besar. Jadi, BIM itu misalnya lebih efisien dengan biaya-biaya mahal, investasi SDM, investasi hardware, software, itu lebih cocok untuk proyek yang katakanlah gedung tinggi atau yang skalanya besar. Ya. Yang lainnya adalah sangat tergantung pada koneksi internet karena berbasis kolaborasi cloud dan kurang efisien untuk proyek kecil Bapak Ibu. Ya, karena investasi itu. Bapak Ibu, ini sebuah laporan yang menarik dari beberapa waktu lalu ketika ada sosialisasi SOP BIM di PUPR. Ada 2 item yang disampaikan di sini Bapak Ibu. Keuntungan pelaksanaan BIM di industri di proyek IKN itu adalah mereka bisa menghemat 37,4 miliar Bapak Ibu. Karena melalui penggunaan BIM ditemukan 390 inefisiensi karena akan terjadi melalui benturan atau clash dari kerjaan. Setiap kerjaan apabila diperkirakan sebesar 96 juta, maka tinggal dikalikan, maka kalau tidak menggunakan BIM, kemungkinan biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih besar lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada penghematan 37 miliar, itu asumsi. Ya Bapak Ibu ya, asumsi. Jadi ada penghematan karena penggunaan BIM. Nah, bagaimana dengan penghematan terhadap waktu Bapak Ibu? Dengan 390 item ini, maka setiap item apabila dihitung rework-nya, perbaikannya, jadi diperbaiki, dihancurkan, dibangun kembali, membutuhkan waktu 9 hari, maka untuk 390 pekerjaan itu membutuhkan tambahan 9,7 tahun Bapak Ibu. Bayangkan dengan proyek IKN yang dilaksanakan kira-kira sekitar berapa tahun ya Bapak Ibu ya? Mungkin 3 tahun kali ya. Dalam waktu 3 tahun sudah selesai, katanya progres terakhir 85% gitu ya. Kalau melibatkan perbaikan-perbaikan kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan, maka bisa menambah waktu yang lebih panjang lagi Bapak Ibu. Nah, ini menggambarkan bagaimana BIM itu bisa lebih efisien. Tapi ini adalah contoh aja Bapak Ibu ya, laporan dari mereka Bapak Ibu. Nah, sedikit mengenai ahli BIM sendiri Bapak Ibu, karena ini menyangkut SDM. Sebenarnya sudah ada Permen Naker gitu ya, yang menetapkan sertifikasi untuk ahli BIM. Itu ada SKKNI nomor 3 tahun 2003 yang menunjukkan sebenarnya ahli BIM itu sudah bisa diberikan sertifikasi untuk 7 jabatan kerja, 30 unit kompetensi dengan 8 fungsi utama dan 3 fungsi kunci utama. Artinya apa Bapak Ibu? Dari sini dikatakan bahwa seorang yang melaksanakan BIM itu sudah bisa dibagi level-levelnya,
kemampuannya ada apa saja, ada 30, dan fungsi kerjanya dan fungsi kuncinya yang utamanya ya, fungsi utama yang kuncinya itu sudah sudah dijabarkan Bapak Ibu. Sehingga dibagi berdasarkan jenjang KKNI-nya seperti ini. Ada di kualifikasi ahli, teknis sampai dengan operator Bapak Ibu. Yang dibagi atas, kalau juru gambar ini biasanya untuk kalau dulu kita menyebutnya drafter ya Bapak Ibu ya, mungkin lulusan yang SMK lah ya. Kalau dulu namanya drafter, kalau untuk BIM mungkin disebut dengan modeler gitu ya. Modeler, tapi masih karena untuk SMK biasanya masih disebut dengan drafter. Kemudian untuk jenjang teknis, ini untuk modeler itu ada modeler madya dan muda, dan ada koordinator Bapak Ibu. Dan kemudian jenjang jabatan yang lebih tinggi ada manajer BIM, muda dan madya. Nah, ini menyangkut kepada pengalaman kerja, kemudian kepada kemampuan mereka penguasaannya terhadap BIM. Biasanya diukur berdasarkan kemampuan manajerial, kemampuan pengetahuan, dan kemampuan keterampilannya Bapak Ibu dalam mengoperasikan digital tools BIM Bapak Ibu. Ya. Nah, ini akan menyangkut ini materi yang saya ambil dari IBIMI Bapak Ibu ya. Jadi BIM itu menyangkut disiplin ilmu, ada arsitektur, struktur MEP, construction, dan ada asset management. Ya, yang bisa terlibat di dalamnya bisa dari pendidikan, S1 atau vokasi, penyedia jasa, ASN, dan calon industri. Semuanya akan diberikan pengetahuan dan pelatihan, nanti ada kerjasama PUPR dengan berbagai organisasi antara lain IBIMI ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti apa dijalankan Bapak Ibu, dan materi kolaborasinya nanti akan dijalankan lebih kurang seperti ini Bapak Ibu. Ada jalur pembelajarannya, bisa BIM arsitektur, struktur, MEP, BIM construction, dan juga barangkali judul-judul yang dibutuhkan dari owner ini. Bapak Ibu, inilah yang mengatakan kenapa belajar BIM itu tidak learning curve-nya cukup panjang, karena yang mau dipelajari sebenarnya cukup banyak juga Bapak Ibu. Ya, ada bidangnya, ada arsitektur, ada struktur, ada MEP, kolaborasi, konstruksi, yang semuanya saling berkaitan Bapak Ibu. Ya, nantinya akan menghasilkan jenjang jabatan, apakah saya modeler, apakah drafter, engineer, koordinator, dan manajer Bapak Ibu. Untuk level jabatan kerja, untuk instruktur ada lagi nanti level-levelnya. Ya Bapak Ibu, ini juga saya munculkan ya. Seperti apa dalam belajar BIM-nya Bapak Ibu. Ya, apakah dengan pengalaman CAD atau tanpa pengalaman CAD tapi levelnya adalah pengguna CAD, atau sudah memahami BIM pada tingkat dasar kemudian perlu peningkatan menjadi spesialis gitu ya. Ini adalah contoh dari waktu belajarnya. Misalnya yang belum pernah belajar itu membutuhkan 2-3 bulan Bapak Ibu untuk belajar BIM-nya. Ya. Sampai kepada kemudian benar-benar bisa menggunakan BIM dengan baik. Kemudian pengguna CAD itu membutuhkan lebih cepat, ya. Jadi berubah dari CAD pada BIM gitu ya, menggunakan waktu sampai 1,5 bulan. Untuk tinggal lanjutnya karena belajarnya harus kolaborasi ya, membutuhkan waktu yang lebih panjang dan harus mengikuti on-job training untuk benar-benar memastikan berapa biaya yang dibutuhkan Bapak Ibu. Sangat variasi, tergantung kepada bentuk jenis pelatihan yang diikutkan. Ya, bisa $50 sampai dengan 3.000 ya. Jadi bisa yang sifatnya cuma ratusan ribu sampai puluhan juta Bapak Ibu. Tapi ada juga yang gratis Bapak Ibu. Ya, yang gratis itu Bapak Ibu self learning, karena sekarang di YouTube buku-buku PDF mengenai BIM itu banyak tersedia Bapak Ibu. Jadi tinggal waktu aja. Ya, kalau mau mempercepat biasanya kombinasi Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu sebagai informasi, jadi mungkin saya katakan satu-satunya LPK gitu ya, yang nantinya juga akan menyediakan sertifikasi untuk BIM, sedang dibentuk berdasarkan kerjasama Institut BIM Indonesia dengan Yogyakarta. Namanya Lembaga Pelatihan LPK Komputasi Konstruksi Indonesia Bapak Ibu. Nah, ini sedang dibentuk.
informasinya mulai tahun depan, awal tahun depan, mereka sudah bisa menyelesaikan LPK-nya. Kemudian mereka akan mengurus, atau bukan mereka, kami akan mengurus untuk proses sertifikasinya ke LPJK, Bapak Ibu. Jadi para ahli BIM yang sudah ada sekarang sudah bisa melakukan sertifikasi. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi mohon maaf waktunya lewat-lewat gitu ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan ke Bu Andari ya Bu. Makasih Bapak Ibu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Para hadirin sekalian, luar biasa sekali ya ilmu dan informasi yang kita dapatkan dari Bapak narasumber tadi. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, pertanyaannya bisa disampaikan melalui kolom chat, atau jika ada yang ingin bertanya langsung, bisa langsung saja diketik fitur raise hand-nya. Dan sebelum kita mulai sesi tanya-jawab, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi absensinya, linknya sudah dibagikan di kolom chat beserta dengan materi dan e-sertifikatnya. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ihsan untuk open mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Sani. Menarik sekali Pak informasi yang Bapak paparkan terkait BIM ini. Memang Pak di dunia konstruksi BIM ini sudah mulai menggeliat dan memang diperkenalkan di mana-mana. Saya berkecimpung di SMK Pak. Kebetulan saya juga adalah guru SMK di bidang desain pemodelan dan informasi bangunan. Dan mulai kalau tidak salah 2 tahun lalu itu sudah di kurikulum Merdeka itu Pak, memang sudah unsur BIM itu sudah masuk ke dalam kurikulum pembelajaran untuk SMK. Yang menarik dari SMK ini Pak bahwa kenyataan bahwa siswa kami ketika melaksanakan PKL di industri itu tidak bisa dipungkiri memang masih banyak industri itu Pak yang belum menggunakan BIM. Nah, ini menjadi kendala siswa kami. Justru ketika di sekolah kami sudah memberikan materi tentang BIM, sudah memperkenalkan aplikasi seperti misalnya Revit. Itu ketika mereka sampai di industri itu tidak bisa dikembangkan. Salah satu yang menjadi kendala adalah di industri itu tidak ada pembimbing yang menguasai tentang BIM, baik itu di Revit atau di Arsiket. Sehingga siswa kami nggak bisa berkembang, Pak. Ini salah satu dilema ketika yang disampaikan tadi, salah satu yang menjadi kendala pengembangan BIM di Indonesia itu, khususnya itu adalah ketidaksiapan SDM yang ada di industri. Ya, siswa kami sudah kita bekali, tetapi ketika di industri, dia tidak bisa kembangkan. Nah, justru lucunya karena justru siswa kami yang mengajar ke pembimbing yang ada di sana. Ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, yang juga menjadi kendala di BIM ini, Pak, di tingkat kami, di tingkat misalnya SMK itu kan bisa mungkin mengisi jabatan sampai di Rafter. Itu mohon petunjuknya, Pak. Itu kan di lapangan, itu kan yang paling populer saat ini kan seperti misalnya Revit dan Arsiket. Itu yang saya lihat paling banyak berkembang. Tapi yang pendukungnya itu kan banyak, ada Navisworks, ada Glodon. Nah, ini yang di kurikulumnya mungkin perlu Pak, di tingkat SMK itu kan kurikulumnya itu perlu mungkin disederhanakan karena kalau kami harus menguasai semua aplikasi itu akan berat buat siswa kita. Belum lagi perangkat komputer yang dibutuhkan itu membutuhkan spek yang tinggi. Dan pemerintah kayaknya belum serius Pak untuk mendanai atau mengembangkan komputasi di SMK. Belum ada upgrade untuk peningkatan spek-spek komputer yang ada di bengkel-bengkel atau di laboratorium-laboratorium itu belum ada. Jadi selama ini yang kalau untuk aplikasi itu kami itu menggunakan itu Pak, menggunakan yang versi student itu yang sudah disiapkan oleh Autodesk. Sampai sejauh ini hanya itu saja yang kita bisa lakukan, artinya kita mandiri melakukan upgrade seperti itu, termasuk juga di
komputer yang kita gunakan itu kita upgrade sendiri, Pak. Tapi dari dukungan pemerintah itu belum ada. Jadi memang perkembangan BIM itu akan lambat jika tidak diikuti itu tadi SDM yang memadai untuk menggunakan itu dan ketersediaan infrastruktur, Pak. Ini menjadi kendala kami untuk di tingkat pendidikan, di vokasi, di SMK itu untuk mengembangkan itu. Belum lagi biaya pelatihan, Pak. Saat ini khusus kami yang ada di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, itu belum ada LPK yang siap melaksanakan. Sehingga rata-rata kami itu melakukannya secara mandiri dan secara online, dan itu sangat tidak maksimal. Nah, itu mungkin Pak yang diskusi yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada solusi atau ada mungkin pencerahan dari Pak Sani untuk mengembangkan BIM ini di tingkat satuan pendidikan, yaitu di tingkat SMK. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu silakan Andari. Bapak Ya. untuk langsung dijawab. Ya, langsung jawab aja Pak Andari karena banyak sekali pertanyaannya Pak Andari. Ya, silakan Pak, nggak apa-apa. Baik, Langsung Pak jawab. Andari, pertama mengenai sudah disiapkan keahlian BIM untuk siswanya di SMK ya Pak Andari ya. Tapi ternyata Pak Ihsan, Pak, maaf. maaf Pak Iksan ya, sudah disiapkan oleh Pak Iksan di SMK-nya keterampilan, keahlian keterampilan BIM, tapi di industri belum menerima ya Pak Iksan ya. Ini sudah agak lama Pak kejadiannya Pak. Jadi memang akhirnya kami melihatnya begini. Pak Iksan, kalau saya melihat lowongan pekerjaan untuk yang masih ada, yang masih ramai diminta oleh industri, apakah konsultan, apakah kontraktor, yang secara berkelanjutan selalu dicari, itu ternyata adalah yang menguasai BIM, Pak Iksan. Jadi sebenarnya memiliki pengetahuan BIM untuk lulusan SMK maupun lulusan S1 gitu ya, ini suatu keuntungan Bapak. Cuman bagaimana dia menemukan orang yang sedang mencari. Dan kebetulan saya, mungkin Bapak-Bapak di sini banyak yang bergabung di dalam grup WA group maupun Instagram gitu ya, atau misalnya di grup-grup sosial media yang BIM itu, ternyata di sana memang sering-sering ditampilkan. Kalau saya lihat semua memang dicari ahli BIM untuk berbagai proyek, umumnya proyek pemerintah, Pak. Jadi saya mau mengatakan begini, Pak. Selalu mau punya keuntungan, kelebihan ketika siswa itu atau mahasiswa itu lulusannya memiliki pengetahuan BIM dibanding tidak memiliki pengetahuan BIM. Gitu. Pasti akan lebih. Yang lain adalah ini bisa dibuktikan ketika dia mencari magang, Bapak Ibu. Pak Iksan, kalau mencari magang, saya kebetulan di perguruan tinggi juga. Mahasiswa saya lebih mudah mencari magang dan hampir 80% pasti dapat magangnya di beberapa konsultan yang cukup besar ya, yang besar gitu ya, misalnya di PDW atau misalnya di Airmas ya, itu konsultan yang ternama dan sangat besar. Itu bila mahasiswa saya menguasai BIM. Nah, ini menjadi satu keuntungan. Memang benar, ketika mereka bekerja, ternyata BIM itu karena investasinya sangat besar ya, seperti tadi yang saya sampaikan, software maupun hardware-nya, makanya tidak semua proyek menggunakan BIM, hanya proyek-proyek besar. Dan kebetulan sekarang ini di Indonesia ya, di tanah air kita, Jakarta lah, proyek yang besar-besar itu baru mulai Bapak Ibu, dan belum banyak Pak Iksan. Sehingga kesempatan pada yang mereka punya BIM, ya akhirnya berkompetisi di yang menggunakan BIM ya adanya di sana. Ya, tetap sebenarnya BIM itu bisa dipakai sama halnya CAD yang fungsinya untuk menghasilkan gambar-gambar, Pak Iksan. Iya, Ya kan bisa untuk menghasilkan gambar. Dan juga saya katakan cukup menguntungkan lah. Memang kalau belum benar-benar memahami bagaimana kebutuhan BIM itu kan bisa dimensinya bisa 2D, 3D, 4D. Nah, kalau akhirnya bisa multidimensi gitu digunakan Pak Iksan. Jadi tetap saya mengatakan tetap satu keuntungan. Memang itunya tidak banyak.
tetap merupakan satu kelebihan ketika siswa itu memiliki kebutuhan BIM. Ya. Nah, BIM itu di dalamnya memang banyak sekali, Pak Iksan. Saya punya pengalaman untuk menjalankan BIM di kampus saya. Mencari pengajarnya susah karena pengajarnya umumnya sibuk menangani proyek besar atau adanya cuma di KM gitu ya. Akhirnya kami berganti-ganti belajar BIM-nya. Bisa dari Revit, kemudian nggak ada ahlinya, adanya Revit, adanya Archicad, pakai Archicad gitu. Jadi ganti-ganti. Akhirnya pas ada semester berikutnya membutuhkan, ternyata nggak ada lagi yang bisa mengajar gitu ya. Akhirnya kami memastikan, kami kadang-kadang ya sudah, apakah menggunakan SketchUp juga tidak apa-apa karena di dalamnya mengandung 3D modeling ya. Karena untuk lulusan S1 belum sampai kepada penggunaan BIM yang mendalam, cukup sampai pada visualisasi. Paling jauh juga sampai kepada simulasi gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi saya pikir ya udah itu dipelajari dulu. Dulu aja zaman saya masih kuliah, masih muda gitu ya, bisa simulasi itu sudah luar biasa, Pak. Kalau sekarang Iya. bisa BIM itu udah lebih Iya. hebat lagi. Jadi saya merasa ya sudah ada masanya. Jadi mau mendesain, tujuannya kan mau mendesain. Kalau mau mendesain mereka bisa menggunakan apa saja. Cuman kalau mereka bekerja nanti ada tuntutan profesi lah. Barangkali kalau ada tuntutan profesi, mereka ketika terjun di dunia profesi itu ada lagi industri atau ada lagi asosiasi yang akan membantu mereka. Jadi tugas kita adalah menyiapkan mereka sebenarnya selain BIM itu dalam sebuah sistem pendidikan itu ada hal lain lagi yang lebih banyak lagi yang harus mereka penuhi. BIM itu adalah lebih banyak ke keterampilan. Yang kedua barangkali ada lebih banyak kepada sikap ya Pak. Sikap bahwa kita Iya. bagaimana bisa berkolaborasi, bagaimana kita bisa Betul. Bekerja sama. berkoordinasi, bagaimana kita bisa memanage sebuah proyek. Nah, pengetahuan itu memang penting. Pengetahuan itu bisa kita seperti sesi ini Pak. Acara ini kan kita sharing pengetahuan. Pak Iksan ada pengetahuan mengenai kendala-kendala seperti apa, kita selesaikan bersama Pak. Jadi tetap ini akan menjadi suatu hal yang berkembang terus. Saya ambil Iya. contoh di Singapura itu BIM itu juga tidak terlalu ditekankan di dunia pendidikannya, Pak. Sama dengan kita, hanya ada di dua mata kuliah, atau ada di Iya. mata kuliah S2. S1 hanya ada di penjurusan, apakah dia ngambil jurusan BIM gitu ya, baru ada. Kalau di arsitekturnya ya silakan menggunakan software apapun juga gitu Pak Iksan. Gitu ya Pak Iya. Iksan ya. Jadi, nah Siap. demikian luasnya karena harus berkolaborasi multidisiplin, sehingga otomatis tidak semua software itu harus dikuasai oleh seseorang. Apalagi sudah dibagi ada 7 jenjang jabatan, artinya ada 7 jenjang keterampilan. Nah, dari situ akhirnya kita memang melihatnya di jenjang mana seseorang itu bekerja, kemampuannya. Nah kan cukup di daerah situlah dia menguasai pengetahuan dan keterampilannya, Pak Iksan. Oh, iya. Jadi nanti Siap. pelan-pelan, kalau dia akan naik tingkat juga dalam proses dia bekerja, dia juga akan banyak bertemu orang-orang, belajar lagi di proyek, dan akan naik pelan-pelan, Pak Iksan. Seperti itu, Pak Oke, Iksan. siap. Terima kasih, Jadi, Pak. ya, makasih Pak Iksan, itu aja yang bisa saya Pencerahannya. Iya, siap. jawab, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ihsan atas pertanyaannya. Semoga sudah terjawab ya Pak ya. Sementara ya, setidaknya sudah ada pencerahan lah sedikit. Iya. Makasih Pak Iya. Iksan. Sama-sama, Baik, Mas terima Andi. kasih Bapak. Ya. Selanjutnya kita ke penanya yang berikutnya ya Pak, dari Bapak AR Indra. Silakan Bapak untuk open mic. Ya, Pak Indra, silakan Pak Indra. Kita diskusi aja ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Waalaikumsalam Pak. Ya, warahmatullahi mungkin ini sifatnya seperti diskusi, Pak, yang Bapak bilang tadi. Begini, Pak, pengalaman kami ketika kami menggunakan BIM itu,
Di dalam BIM kan terdapat situ elemen-elemen seperti ada kusen, ada pintu. Biasa kendala begini Pak, kalau kita dalam segi real proyeknya itu, ketika kita menggunakan BIM itu, seumpamanya kita menggunakan pintu merek ini, di situ kan terus terang kalau Revit dan Arsiket mungkin kita merakit sendiri Pak, istilahnya kita buat sendiri. Mungkin ada usulan sedikit Pak, atau pihak regulasi pemerintah mungkin setiap produsen bahan-bahan bangunan seperti apa elemen-elemen kayak pintu, jendela, apa semua itu kalau bisa mencantumkan Pak, mencantumkan spesifikasinya, karena kalau dalam Arsiket sendiri kan ada di situ kayak spesifik karbonnya berapa, ketika elemen ini digunakan itu dia mengeluarkan emisi apa. Karena terus terang Pak, itu hal seperti itu sangat menentukan ketika kami menerapkan kepada ada standar bangunan seperti green building Pak. Di situ jadi kan BIM sebenarnya itu tujuannya ke situ Pak. Jadi istilahnya bagaimana kita merancang dengan efektif, cepat, tapi betul-betul tepat sasaran Pak. Jadi ada fokus yang harus kita capai dalam situ Pak. Jadi tidak seperti dulu kita hanya mengira-ngira, oh kalau kita pakai seperti ini jadinya seperti ini. Karena di BIM itu Pak, terus terang sampai 10D kan itu sangat luar biasa Pak, ketika betul-betul kita terapkan itu. Istilahnya sangat ideal Pak. Tapi dalam hal ini saya lihat kalau di Indonesia khususnya kesiapan bahan-bahannya Pak, bahan-bahan bangunannya istilahnya ketika kita menerapkan di desain sudah seperti itu Pak. Tapi ketika kita mencari produk untuk seperti itu, susahnya minta ampun Pak. Justru biasa ada produk yang umpamanya dia memperkenalkan diri produknya. Ketika kita tanyakan, oh berapa karbonnya, bagaimana emisi karbonnya begini, mereka biasa juga bingung Pak. Jadi itu mungkin ada beberapa masukan mungkin untuk siapa tahu di antara kita sini ada yang pihak dari regulasi pemerintah mungkin bisa mengusulkan seperti itu Pak. Jadi kita bagi kami yang pengguna BIM itu seumpamanya kami menemukan produk ini dan kami ingin menggunakannya, kami tinggal scan saja mereka punya barcode. Jadi istilahnya sangat membantu dalam istilahnya efisiensi bekerja lagi Pak, semakin membantu Pak. Mungkin seperti itu diskusi saya Pak dengan Bapak. Ya, mungkin besarannya Pak, bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bapak Indra. Silakan Bapak Sani untuk dijawab. Baik, makasih Pak Indra. Ini Pak Indra lebih banyak memberi saran masukan ya Pak Indra ya. Makasih Pak. Jadi kalau saya sih memberikan pandangan aja. Memang setiap proyek itu ada tuntutannya. Tuntutannya itu memang bukan hanya tuntutan untuk dipenuhi, tapi juga dipenuhi mengenai SDM-nya Pak. Jadi harusnya di dalam ketika sebuah proyek membuat katakanlah ada TOR-nya yang mengatakan harus memenuhi standar green building gitu ya. Ya otomatis yang membuat ketentuan itu juga memahami bahwa ada kebutuhan SDM yang nantinya bisa menghadirkan informasi mengenai material-material, kemudian spesifikasi yang terkait dengan pemenuhan green building gitu loh. Nah, di dalam BIM Pak Indra, biasanya memang library itu tidak terlalu lengkap. Cuman yang saya pahami adalah ketika pada sebuah proyek pertama kali kita membuat, gitu ya, maka di proyek berikutnya ini sudah menjadi library atau istilahnya family yang bisa kita pakai untuk proyek berikutnya. Nah, cuman bagaimana mengisi spesifikasinya yang terkait dengan karbon atau spesifikasi lainnya, itu memang harus ahlinya Pak Indra. Kalau kita yang awam gitu ya, yang misalnya disiplinnya berbeda, kemudian harus mengisi ini memang pusing Pak Indra. Jadi ketika sebuah industri menuntut gitu ya, ketika sebuah proyek menuntut dipenuhinya sebuah ketentuan fungsi, maka fungsi biaya atas fungsi itu juga harus dianggarkan. Karena nanti hasilnya itu akan kembali kepada proyeknya dan akan kembali ke owner-nya. Jadi bukan sesuatu item yang akan dinikmati oleh katakanlah penyedia jasanya, gitu. Yang melaksanakannya gitu ya, penyedia jasa lah. Tapi manfaatnya akan kembali kepada owner-nya. Jadi harus fair juga di dalam itu sehingga kita tidak dipusingkan dimintanya seperti ini, padahal
anggarannya untuk menghasilkan itu tidak ada dan sifatnya cuma informasi. Nah, bagian lain adalah barangkali bisa kita minta masukan dari para ahli green building, Pak Indra. Ya, inilah gunanya kita ada di perkumpulan-perkumpulan asosiasi ketika kita berprofesi. Jadi kita bisa bergabung di asosiasi itu, di sana kita akan dapat update. Kita akan update. Kadang-kadang update itu didapat dari diskusi-diskusi teman di dalam grup bicara WA grup ya atau Telegram gitu ya. Itu mendalam sekali. Yang kita harus gini, nanti kita tanya lebih lanjut, kita komunikasi. Nah, dari sana kita dapat informasi, Pak. Nah, itu pengalaman yang kadang-kadang saya coba lakukan. Ada suatu pertanyaan mengenai BIM gitu ya. Saya terhadap Navisworks misalnya. Saya telepon teman itu. Japri gitulah ya. Nanti habis itu lebih detailnya bersedia nggak untuk Zoom. Nah, di situ kita bisa saling menunjukkan hasil yang kita kerjakan, diskusi berjalan Pak Indra seperti itu. Makasih Pak, itu kira-kira dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Baik, terima kasih Bapak Indra atas jawabannya. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya juga boleh langsung raise hand. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk dulu ya Pak ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Paseo. Permisi Pak, cara buat BIM tahapnya bagaimana ya? Ini dari, sebentar ya Pak. Oke, cara buat BIM. Ini jawabannya. Tadi saya sempat munculkan, Pak. Jadi memberikan suatu gambaran sederhana mengenai membuat BIM itu. Saya tadi membuatnya menjadi 4 tahap, Pak. Mungkin saya coba share lagi, sekedar menjawab pertanyaan dari Pak Paseo ya. Saya coba lihat. Iya, Pak. Ini cara yang saya katakan tidak terlalu benar juga sih, tapi untuk menyederhanakan, nge-BIM itu seperti apa sih? Langkahnya bisa menjadi sesuatu yang sulit ya Pak. Tapi yang pasti adalah saya mengambil seperti ini. Saya memberi 3 langkah sederhana untuk menggambarkan BIM itu sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu menakutkan gitu ya Pak. Karena BIM itu ada di sini dari istilahnya. Dari istilahnya adalah yang diberikan adalah BIM adalah suatu proses menyusun, memproduksi, mengelola seluruh data dan informasi dari elemen komponen bangunan di setiap proses proyek secara digital berbasis 3D dengan prinsip kolaborasi. Nah, ini adalah satu definisi yang saya kumpulkan dari definisi yang ada di atas, Bapak Ibu. Dari situ, saya memberi gambaran, Bapak Ibu. Sebenarnya melaksanakan BIM secara sederhana gitu ya, kalau mau disederhana-sederhanakan banget gitu ya, dia adalah memproduksi, yang dimaksud memproduksi adalah memilih, sudah dipilih, kemudian meletakkan elemen komponennya. Kalau di Revit namanya family, dalam model 3D ke dalam gambar. Nah, gambarnya tentu saja harus disiapkan dulu template-nya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan geometri, ukuran-ukuran yang mau digunakan, tinggi volumenya, dan spesifikasi materialnya. Materialnya itu apa, struktur kah, MEP kah, semua ada tuntutan mengenai spesifikasinya. Ya, untuk elemen yang akan didesain. Nah, proses itu membutuhkan keterampilan. Keterampilan membutuhkan latihan, Bapak Ibu. Latihan itu bisa kita dapat dari berbagai hal. Apakah kita mengikuti pelatihan-pelatihan, apakah kita belajar mandiri melihat YouTube, membaca buku, Bapak Ibu, atau kita ada di dalam sebuah komunitas, kita ada di dalam sebuah asosiasi, atau kita ada di dalam sebuah ekosistem lah saya katakan ya. Selalu ada di dalam ekosistem yang selalu mendiskusikan BIM dari hal yang sederhana sampai yang advance gitu ya. Barangkali saya masih di level yang sederhana ya, saya ada di komunitas yang sederhana dulu, pelan-pelan saya akan sambil latih, saya naik tingkat untuk bersama teman-teman yang diskusinya sangat advance itu. Ya Bapak Ibu, jadi bagaimana nge-BIM? Saya pikir secara sederhananya seperti ini Bapak Ibu.
Ya, yang pasti adalah latihan Bapak Ibu. Karena itu juga yang saya alamin, latihan terus. Kadang-kadang belajar dari siapapun, dari teman-teman yang dosen bisa belajar dari mahasiswa juga gitu ya. Ya seperti itulah Bapak Ibu, kira-kira sederhananya nge-BIM itu seperti apa Bapak Ibu. Ya, barangkali demikian banyaknya sampai tadi Pak Iksan sempat bicara ada Navisworks, ada ACC gitu ya. Jangan ke sana dulu, kita yang di level bagaimana membuat model dulu, bagaimana quantity take off gitu loh. Bagaimana menggabungkan berbagai model ke dalam satu model yang terintegrasi atau federated model gitu. Pelan-pelan melangkah gitu. Memang nggak bisa loncat Bapak Ibu. Jadi kelihatannya BIM itu memang ada proses belajar, learning curve-nya cukup datar, lama dan lambat, tapi begitu sudah dapat itu bisa cepat kalau kita ada di dalam komunitas. Itu Pak Paseo. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Sani atas jawabannya. Semoga sudah terjawab ya Bapak Paseo. Kemudian kita ke penanya selanjutnya ya Pak. Dari Bapak Palawa. Kapan sertifikasi keahlian BIM bisa dilakukan? Apakah saat ini hanya ketiga lembaga yang tadi disebutkan yang bisa mengeluarkan? Ya, ini informasi aja Pak Palawa. Jadi sertifikasi BIM itu belum ada institusi yang memberikan. Itu memang sedang disiapkan oleh Asosiasi Institut BIM Indonesia. Ada ketentuan sebuah institusi asosiasi ketika mau menerbitkan sertifikasi. Nah, untungnya SKKNI-nya sudah ada. Artinya tinggal dicari apakah institusi yang mau sertifikasi asosiasinya sudah memenuhi sudah terakreditasi gitu. Dia sudah terakreditasi. Nah, supaya terakreditasi ada ketentuan dari LPJK bahwa asosiasi itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu gitu loh. Nah, sampai saat ini memang belum ada, tapi kami di IBIMI, Ikatan BIM Indonesia, sedang mempersiapkannya. Ya, ini pertanyaan yang terus-terus masuk. Kapan nih kami yang memang sudah ahli BIM dan sudah sangat berpengalaman bekerja di IKN gitu ya, di berbagai proyek gedung tinggi, ada yang proyeknya dari luar negeri, itu sudah siap disertifikasi gitu loh. Nah, sambil kami di asosiasi gitu ya, mempersiapkan ini supaya sama-sama ketemu. Memang ada cara percepatan, ada metode percepatan, tapi kami memilih metode benar-benar kami mempersiapkan bukan hanya mensertifikasi nantinya, tapi juga menyiapkan pelatihannya, karena tadi seperti informasi ternyata masih banyak ini yang dari level KKNI 3 sampai dengan 8 itu masih banyak yang belum mendapatkan secara lengkap, secara utuh gitu. Nah, kami juga menyiapkan LPK-nya dulu. Nah, untuk LPK, lembaga pelatihan kerja dengan standar sertifikasi itu sudah kami siapkan. Nah, ini juga yang saya katakan mungkin di awal tahun depan, Januari atau Februari itu kami akan menjalankan. Sudah bisa menjalankan di IBIMI. Nah, begitu ini dijalankan sambil mengurus sertifikasinya, ya, sertifikasi lebih banyak menilai pengalaman lah. Komponennya ada di dalamnya. Tadi yang saya katakan ada 30 UK ya. UK itu unit kompetensi yang dipenuhi di level mana. Nah, ini nanti ada proses yang harus dipenuhi sesuai dengan standar BNSP. Karena sertifikasi nanti standar yang diikuti BNSP yang mengeluarkan nanti LPJK yang diusulkan oleh asosiasi berdasarkan standar yang SKKNI itu. Jadi ini proses yang tidak mudah. Kita harapkan mungkin di tahun depan, ya, semoga teman-teman di Ikatan BIM Indonesia bersama dengan Yodya Karya ya, konsultan BUMN itu bisa bersama-sama untuk menghasilkan suatu institusi untuk kebutuhan ini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan dulu ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Sani atas jawabannya. Bagaimana Bapak Palawa, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Bapak Sani? Izin menanggapi, Pak.
Silakan Ini kan, Bapak. ya, ini kan PU baru saja ngeluarin SOP implementasi BIM tahun 2024 nih. Udah ada. Nah, di dalam SOP implementasi BIM tahun 2024 itu ada poin komponen biaya. Komponen biaya mengacu ke Kepmen nomor 524 tahun 2022. Apakah nanti kalau kita sudah menerima sertifikasi keahlian BIM, itu akan betul-betul mengikut standar itu atau hanya sekedar di atas kertas nih Pak? Soalnya cukup besar nominal remunerasi kalau kita mengacu ke Kepmen itu. Kalau saya baca di situ, tenaga ahli BIM biaya remunnya minimal per bulan 55 juta Pak. Tapi kan sekarang praktiknya adalah tenaga ahli BIM itu secara jabatan levelnya kebanyakan disetarakan dengan setingkat drafter Pak. Jadi kita belum ada legalitas bahwa kita punya hak segini. Jadi mungkin itu juga yang menjadi salah satu kenapa tenaga ahli BIM masih kurang menarik untuk dipelajari Pak. Karena kita susah-susah belajar, tapi secara kualifikasi teknis kita masih di level yang sama dengan drafter dianggapnya. Ya mungkin itu Pak tanggapan saya. Ya, makasih Pak Lawa informasinya. Saya belum baca detailnya sampai ke sana Pak, baru beberapa waktu lalu 19 Desember kalau nggak salah sosialisasinya ya. Kalau memang di sana mengatakan setinggi itu, saya pikir ya itu yang akan dijalankan. Tapi kan ada levelnya Pak. Mungkin yang 55 itu apakah di level manajer gitu ya, atau di level apa? Saya pikir levelnya ada sesuai levelnya lah. Kalau seorang manajer dibayar segitu untuk sebuah proyek, kalau manajer itu kan nggak banyak ya Pak. Kalau proyeknya besar sekali gitu ya, itu seharga segitu saya pikir dibanding dengan biaya yang disiapkan di dalam biaya persiapan kalau nggak salah. Katanya biaya-biaya itu akan masuk di dalam kategori biaya persiapan. Itu sebenarnya nggak terlalu besar. Itu apakah sebulan atau sebulan kali ya Pak ya? Biaya bulanan biasanya. Biaya bulanan Pak. Ya, Itu saya bacanya. pikir nggak memang pantas gitu loh. Karena keahlian BIM itu luar biasa sebenarnya Pak. Apalagi sampai kepada seorang manajer yang menguasai tidak hanya keahlian mengoperasikan BIM, tapi keahliannya adalah sampai kepada bagaimana memanage sistem manajemen datanya, kemudian sistem bagaimana security-nya. Saya ambil contoh ya, saya pernah nanya bagaimana pelatihan untuk memahami ISO 19650. Itu ternyata biayanya luar biasa, Pak. Saya pikir tidak semua perusahaan hanya perusahaan-perusahaan yang BUMN lah yang sanggup menyelenggarakan untuk mempersiapkan penyelenggaraan BIM di proyek yang dia tangani berjalan dengan baik dengan standar internasional. Nah, biayanya bisa ratusan juta, Pak, untuk menyelenggarakan ini. Dan untuk biaya segitu juga dibatasin SDM yang boleh ikut. Jadi kalau sampai dia ikut pelatihan itu, kemudian masih ada on-job training, masih juga menang proyek dan ada pengalaman, sampai ada di level itu dibayar katakanlah 55 juta, saya pikir juga akan dibatasin mungkin tidak proyek nama ini hanya buat proyek ini atau seperti apa gitu ya, sehingga lebih pemerataan. Jadi biaya itu saya pikir worth it dengan learning curve, pengalaman yang dijalanin, pendidikan, pelatihan, dan proyek-proyek yang ditangani saya pikir pantas untuk dibayar segitu Pak. Itu sih Pak Palawa. Boleh lanjut bertanya lagi Pak? Ya silakan Pak. Boleh silakan Pak. Kan tenaga ahli BIM ini kalau biasanya di perusahaan-perusahaan BUMN itu mereka terbagi 3 ya Pak. Arsitektur, struktur, MEP. Ya. Apakah sertifikasi yang akan dilaksanakan nanti, misal udah bisa ya, keahlian BIM ini juga dibagi 3 seperti itu atau secara umum Pak? Melihat dari yang dibagi, mungkin di level bawah akan dibagi Pak. Di level bawah nanti modelernya akan bisa dibagi, tapi di level atas ada mulai dari koordinator BIM, saya pikir itu udah umum. Nah, ya belum sampai ke sana Pak, tapi memang kalau modeler itu kan memang dipisahkan adalah modeler arsitektur, modeler struktur, dan modeler MEP.
Cuman saya mau mengatakan demikian Pak, kalau di dalam saya melihat teman-teman yang menggunakan BIM, biasanya mereka menguasai minimal dua disiplin ya Pak ya, minimal Ya, Pak. arsitektur dan struktur gitu ya. Ya bahkan yang atau arsitektur dan NWP tergantung minatnya. Ada juga yang seluruhnya menguasai. Sama dengan ketika kita saya ngambil contoh Autodesk karena saya banyak teman-teman yang di bidang itu. Untuk certified professionalnya maupun usernya itu kan dibagi-bagi ya Pak ya. Ada arsitektur sendiri, ada struktur sendiri, ada MEP sendiri. Nah, melihat ke sana, barangkali di bagian modeler itu bisa dipisah, Pak Palawan. Nah, ini yang nanti saya ketika kembali lagi saya akan memastikan karena kami untuk sertifikasinya belum dalam tahapan persiapan. Tapi kalau untuk pelatihannya memang dibagi, Pak. Jadi untuk pengenalan BIM itu biasanya pelatihannya tidak mengenal arsitektur, struktur atau MEP, tapi pengenalan BIM mungkin lebih banyak ke arsitektur, nanti masuk ke arsitektur advance. Nah, yang sudah bisa arsitektur advance, bisa lagi langsung mengambil structure maupun mengambil MEP, Pak. Kalau melihat polanya seperti itu, berarti ada bagian-bagian tertentu memang bisa dibagi berdasar disiplin, ada bagian tertentu karena dia sebagai BIM koordinator, ya urusannya bukan hanya modeler lagi, tapi adalah memanage alur pekerjaan, barangkali di situ yang lebih penting, ya artinya ada level kompetensi yang dia sudah yang harusnya sudah dikuasai, ada hal lebih penting lagi yang manajemen proyek yang harus ditambahkan. Itu Pak Terima kasih Palawa. penjelasannya, Pak. Ini diskusi aja dulu ya Pak Palawa ya. Ya, Pak. Terima kasih masukannya Pak Palawa. Ya, tadi itu saya baca juga di kolom chat ada tanggapannya Pak Samudra, Pak. Katanya Rimun Oh. itu angka total, Pak. Oke, Berarti oke. biayanya lebih rendah lagi. Padahal Oh, aplikasinya 40 jutaan ya, Pak. iya, iya. Oke, makasih Pak. Pak Samudra adalah rekan saya di Asosiasi BIM juga. Makasih Pak Samudra. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Palawa atas pertanyaannya dan diskusinya. Semoga sudah terjawab ya Pak ya. Baik, kita mungkin ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Baik. Dari Bapak Anggoro, apakah di level manajemen proyek untuk aplikasi di proyek kita harus belajar lagi dari awal, mulai dari gambar desain atau bisa langsung saat desain telah selesai dan dibuat BIM 5D saat implementasi proyek? Baik, ya, Pak Anggoro, ini yang kami juga sedang diskusikan di asosiasi ya. Bagaimana dengan teman-teman yang levelnya sudah senior lah, yang sebenarnya urusannya sudah tidak di bagian pembuatan modeling, tapi lebih banyak kepada manajemen. Nanti memang ada jadi sertifikasi seorang ahli BIM itu dilihat dalam banyak aspek, Pak. Modeler salah satu aspek, tapi setidaknya dia memahami bagaimana konsep BIM. Jadi jangan sampai seorang itu tidak memahami bagaimana mengoperasikan BIM sama sekali, tapi dia dianggap sebagai ahli BIM gitu loh. Ahli BIM. Jadi sertifikasi BIM itu adalah sertifikasi ahli BIM yang di dalamnya sedikit banyak atau memang di dalam terlibat bagaimana penggunaan software digital BIM-nya. Dan software digital BIM itu tidak hanya Revit, ada banyak, ada Glodon, ada Tekla, ada ini, ada Archicad ya. Bahkan ada AutoCAD sudah di dalamnya sebenarnya ada unsur-unsur BIM-nya. Jadi dia harus bisa menguasai BIM. Nah, seorang manajer BIM ya, itu beda sekali dengan seorang manajer proyek. Posisinya bisa manajer proyek, di bawahnya adalah manajer BIM. Tergantung proyeknya, tergantung struktur organisasi yang diterapkan di proyeknya. Nah, jadi memang saran saya gitu ya, walaupun ketentuan di dalam sertifikasi yang mengatakan berdasarkan pendidikan, berdasarkan pengalaman, ya setidaknya memang related atau berhubungan langsung dengan proyek yang pernah ditanganin yang di dalamnya mengimplementasikan BIM untuk menjadi seorang manajer BIM gitu ya, atau manajemen proyek yang berkaitan dengan BIM. Mungkin seperti itu yang bisa saya ini.
Jadi nggak perlu semua orang harus menjadi manajer BIM gitu ya, atau manajemen proyek BIM gitu ya. Itu sangat teknis. Manajemen proyek BIM itu sangat teknis. Teknisnya karena berkaitan dengan BIM. Sedangkan manajemen proyek itu barangkali teknis dan non teknis, bahkan bisa sosial, bisa lingkungan, bisa lebih luas lagi, Bapak Ibu. Jadi mungkin dari situ bisa dilihat perbedaannya. Yang satu BIM itu arahnya kepada teknis juga, ada unsur non teknisnya, tapi teknisnya mungkin lebih besar di sana. Itu Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, baik Bapak Sani, terima Dari- kasih atas jawabannya. Untuk Bapak Anggoro, apakah sudah cukup jelas? Ya, mungkin sudah cukup jelas ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Anggoro. Baiklah, karena waktu sudah overtime, mungkin saya simpulkan sedikit dari materi yang sudah dibahas, yaitu digital tools dan BIM telah membawa transformasi signifikan dalam industri jasa konstruksi, memungkinkan proses yang lebih efisien, terkoordinasi, dan transparan. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, manfaat jangka panjang yang diberikan teknologi ini membuat menjadi investasi penting untuk masa depan konstruksi yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Demikian para hadirin, sebelum saya tutup seminar, saya persilahkan kepada Bapak Sani untuk memberikan closing statement kepada para hadirin. Silakan Bapak. Baik, makasih Bu Andari. Bapak Ibu semua yang hadir, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ini adalah sesi sharing ya Bapak Ibu ya. Di sini juga hadir banyak teman-teman gitu ya, yang saya katakan kita bisa menjadi satu ekosistem, satu komunitas BIM yang ini teknologi yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Artinya memang sedang berkembang lah. Cuman akhirnya kita harus melihat kenapa ini ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Ya, saya sendiri melihat bahwa memang karena investasi yang besar itu otomatis akan digunakan untuk hal-hal yang memang yang tepat juga, yang memang membutuhkan juga. Ya, karena biaya yang kita gunakan BIM maupun hardware software yang memang lebih tinggi daripada yang biasanya, biaya itu akan kita charge kembali ke ownernya, ya, biaya sebagai bagian dari biaya proyek. Jadi kalau biaya proyeknya memang tidak ada seperti itu, memang kita tidak perlu juga menggunakan karena artinya investasinya menjadi sia-sia. Mungkin itu. Yang kedua, ya, ini adalah sebuah pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu. Ya, pengetahuan dan keterampilan. Mungkin kita ikutin saja Bapak Ibu. Buat yang tidak ini kita ikutin saja supaya kita tetap relevan, gitu ya Pak. Kita tetap relevan. Tapi buat yang muda-muda, ini barangkali suatu kesempatan untuk menguasai, bukan sekedar mengetahui saja. Jadi mari bersama-sama ya bergabung di dalam suatu komunitas. Ya, ada yang namanya Asosiasi Profesi Ikatan BIM Indonesia. Silakan Bapak Ibu datang ke websitenya untuk kontak dan bergabung dan ikut di dalam grup diskusinya. Nah, di situ nanti bisa lebih mendalami lagi Bapak Ibu. Yang ketiga adalah sekarang di YouTube atau di Instagram itu banyak sekali informasi-informasi mengenai bagaimana menjalankan BIM dari yang sederhana, menengah sampai yang advance. Nah, itu bisa Bapak Ibu kalau ada waktu diikutin saja Bapak Ibu. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada Pak Andari dan Pak Amandus Yongtalo atas kesempatan dan waktu pada siang ini. Makasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan akhirnya kita telah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pembicara kita yang telah berbagi ilmu yang tentunya sangat bermanfaat. Dan saya juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Parnas atau Perkumpulan Ahli Rekayasa Struktur Nasional selaku penyelenggara acara dan didukung oleh P3SM atau Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan menyimak dengan antusias seminar hari ini. Saya Andari selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan saya juga memohon maaf kepada narasumber apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, dan jabatan. Sekali lagi mohon maaf ya Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.